Ada Pertanyaan kedua. korelasinya. Iya, pertanyaan saya dengan yang pertama. Jadi Ya. ketika Yesus itu dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata dari dirinya sendiri, kemudian Bapak Pendeta mengatakan dia bisa menjadi Tuhan karena dia adalah Tuhan itu sendiri dan tidak ada yang melantiknya. Saya kira saya harus mengarahkan Bapak kepada kitab Anda sendiri yang menerangkan Yesus itu adalah Tuhan yang dijadikan Tuhan. Oke. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti dia dilantik. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ini artinya bahwa Yesus ini nyata dikatakan adalah manusia yang mati, kemudian bangkit, lalu kemudian dia dilantik atau dijadikan menjadi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, Pak Pendeta? Agar pertanyaan saya ini nanti terarah dengan jawaban Anda. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu. Pertanyaan saya, kalau sudah nyata ada dalil yang mengatakan Yesus dijadikan menjadi Tuhan oleh Allah, bagaimana Anda mengelak dengan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang dijadikan? Ternyata Allah adalah esensi yang menjadikan manusia Yesus menjadi Tuhan. Silakan. Tadi ayat pertama yang Pak kasih di mana? Kisah berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Tidak, yang pertama dijadikan Tuhan tuh. Iya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oke. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Gini, Pak. Kami percaya Tuhan itu nggak bisa dibuat. Sesuatu yang bukan Tuhan atau seseorang yang bukan Tuhan itu nggak bisa dibuat jadi Tuhan. Ya. Jadi bahkan Allah pun tidak bisa membuat yang bukan Allah menjadi Allah. Tuhan tidak bisa membuat yang non-Tuhan jadi Tuhan. Itu kami percaya. Nah, kalau di Kisah pasal 3 yang Bapak sebutkan itu tadi, bahwa Yesus ya diangkat, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Perhatikan ini, Pak. Kalau begitu, kapan dia menjadi Tuhan? Yang kamu salibkan. Kalau Yesus bukan Tuhan, baru dijadikan Tuhan pada saat dia disalibkan dan bangkit. Lah itu bagaimana dengan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Berarti dia waktu lahir saja sudah disebut Kristus Tuhan. Ya, bagaimana mungkin setelah dia mati dan bangkit baru dijadikan Tuhan? Gini ya Pak ya, saya beritahu ya, cara menafsir Alkitab. Mungkin itu tidak biasa bagi Bapak dengan kitab suci Bapak. Tapi salah satu prinsip tafsir Alkitab itu adalah jangan menafsirkan ayat, nabrak ayat. Karena kami percaya seluruhnya adalah firman. Maka tidak mungkin firman bertentangan satu dengan yang lain. Nah, kalau di Lukas 2 dibilang bahwa Yesus waktu lahir saja malaikat sudah bilang dia adalah Kristus dan Tuhan. Kalau begitu apa artinya di Kisah pasal 3 itu, di mana waktu dia mati, lalu bangkit, lalu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Begini, Yesus itu memang Kristus, memang Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak mau mempercayainya. Nah, melalui kematian dan kebangkitan, makanya dibilang bahwa Yesus itu di satu sisi, dia bangkit sendiri, tapi di sisi lain, dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Itu dengan pembangkitan Yesus yang telah disalibkan, itu Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, nih, kalian tidak percaya dia Tuhan, tidak percaya dia Kristus, ini buktinya. Itu artinya Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan Tuhan jadi Tuhan, tapi menyatakannya kepada Israel. Nah, Yesus itu Tuhan, tapi belum tentu jadi Tuhan buat Bapak kan? Ya, Bapak kan tidak percaya dia Tuhan, berarti Yesus itu Tuhan, hanya tidak jadi Tuhan buat Bapak. Tapi kalau ternyata
Allah membuka hati Bapak sehingga Bapak mendapat hidayah dan percaya sekarang Yesus Tuhan. Itu berarti Allah Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Pak Suma. Ya, kalau Allah menjamah hatinya Rifa sehingga Rifa dapat hidayah, sekarang percaya Yesus juru selamat, Tuhan Kristus, berarti Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan bagi Rifa. Itu maksud ayatnya, Pak. Jadi kita nggak percaya yang bukan Tuhan jadi Tuhan, diangkat jadi Tuhan. Karena sebelum itu saja, waktu lahir sudah dibilang Tuhan dan Kristus. Itu. Oke.